Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, telinga kita untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan hari ini. Dan sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang selalu setia bagi kami datang bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih apa yang telah Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami tidak dapat membalas selain kami hanya datang duduk di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan merasakan akan jamahan-Mu. Terima kasih. Mari Engkau yang akan berkarya bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu, kami dipulihkan. Sebab Engkau Allah yang selalu setia, yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih atas setiap kasih setia-Mu bagi kami Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Allah yang selalu setia bagi kami Tuhan. Ampuni kami kalau kala kami tidak setia Tuhan. Mari Engkau terus yang akan memberkati kehidupan kami. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, kami tahu Engkau Allah yang selalu setia menyertai dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan dan kasih setiamu bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari yang percaya sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Halo Shalom, berjumpa lagi di dalam ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, bahwa segala sesuatunya daripada Engkau, Kau sudah berikan anugerah yang begitu luar biasa. Kasih karunia-Mu sudah kami terima dengan luar biasa sepanjang hari, bahkan mulai dari kemarin dan sekarang. Dan kami percaya selama-lamanya Tuhan Yesus tetap memberikan anugerah
segala kebaikan, kesehatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba, berkati seluruh jemaatmu yang sedang menonton live ini. Tuhan berkati mereka, bahkan pada saat mereka bukan hanya menonton, mereka fokus, mereka mendengar, bahkan Engkau sendiri yang akan menjamah, Roh Kudus menjamah, sehingga mereka pun diberkati dan mereka yang sakit pun akan disembuhkan, yang mengalami permasalahan akan menjadi solusi yang terbaik. Kami percaya firman ini tidak akan pernah sia-sia dan firman ini akan menjadi solusi dalam kehidupan kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama belajar. Haleluya, amin. Halo, sampai jumpa pada hari ini, luar biasa sudah pada waktu di akhir dari bulan Juni di 2022. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih berjumpa dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Yuk kita sama-sama katakan Yesusku luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Baik. Tema pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah keputusan di tengah tekanan. Wow, ini bukan sembarang tema yang saya ambil, tetapi cukup dengan waktu yang singkat, tetapi begitu banyak yang saya pilih-pilih sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tema pada hari ini adalah keputusan di tengah tekanan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sudah banyak mendengar bahwa pada akhir-akhir ini banyak sekali negara-negara yang lagi bangkrut, negara-negara yang lagi mengalami resesi, negara-negara yang lagi melakukan berbagai trik untuk melakukan bagaimana untuk bisa mempertahankan suatu negara, kehidupan negara ataupun perekonomian yang terjadi di negara masing-masing. Saya percaya Indonesia pun sedang, Bapak Presiden kita dan seluruh menteri sedang memikirkan, berusaha bagaimana caranya untuk tidak mengalami resesi atau krisis moneter yang akan terjadi lagi. Ya, tentunya sudah ada beberapa yang mengkonfirmasi dengan adanya minyak yang tambah hari tambah naik, sembako sudah tambah naik, dan bahkan bersamaan semuanya ya. Saya percaya keputusan di tengah tekanan ini tidak mudah. Tapi marilah kita buka di firman 2 Timotius 4 ayat 7. Saya mengambil ilustrasi ayat ini dalam perjalanan kisah dari Paulus yang sebagai yang mana kita kenal beliau adalah satu rasul yang diurapi, dan bahkan sebelumnya itu beliau mempunyai salah satu yang menganiaya orang Kristen, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi utusan daripada pengajaran kekristenan Yesus Kristus. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Walaupun mungkin yang saya kupas bukanlah tentang Rasul Paulus atau perjalanannya beliau, tapi dari sini saya mengambil bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tentunya dari sini saya melihat bahwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita di dalam pertandingan, di dalam pertempuran, di dalam suatu perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa sekali. Dan sampai hari ini saya pun masih banyak berjuang dan saya masih lagi bertanding. Tetapi firman ini menguatkan saya. Haleluya. Amin. Ya, mari. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dalam hal ini mengatakan bahwa ada dalam pertandingan, dalam pertempuran akan ada garis akhir. Akan ada garis akhir yang apa sehingga membuat kita belajar. Kita kuat. Nah, keputusan di dalam tekanan ini adalah salah satu menjadi pedoman kita bahwa mana yang mana kita harus terakhir akan mencapai garis akhir. Dengan demikian iman itu akan timbul dan itu yang menjadi keyakinan kita. Banyak sekali orang-orang yang ingin keluar dari masalah. Banyak orang yang ingin mempunyai masalah dan melakukan keputusan-keputusan yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui bahwa apakah itu adalah keputusan yang baik atau tidak. Namun saya memberikan beberapa trik
Ya, melakukan keputusan kita di dalam tekanan tidaklah mudah, namun semua itu dapat dilakukan dengan memiliki beberapa kemampuan atau sikap, ya. Baik, yang pertama adalah keputusan di dalam tekanan adalah harus mempunyai kemampuan, mempunyai sikap tenang dan berdoa. Saat masalah yang rumit datang di dalam kehidupan kita, ataupun itu serangan atau problema atau konflik apapun, baik itu dalam usaha pekerjaan, keluarga, lingkungan, ya. Kalau anak-anak muda, anak-anak sekolah, mungkin di dalam lingkungan pertemanan, di dalam lingkungan sekolah mengalami tekanan-tekanan, ya, bully atau apapun, ya, sehingga itu tidak gampang, tetapi saya memberikan bahwa kita dapat melakukan keputusan di dalam tekanan itu adalah kita harus mempunyai sikap tenang dan berdoa. Jangan pernah memutuskan segala sesuatu dalam keadaan emosi atau marah atau sesuatu hal yang menyebabkan akibat yang tidak baik. Lebih baik kita minta waktu untuk tenang, dan juga bisa berdoa, ya, pastinya. Ya, sebenarnya dalam beberapa hari yang lalu saya melakukan suatu peristiwa yang sebenarnya cukup luar biasa bagi saya, ya. Yang mana di dalam ulang tahun, saya adalah seorang pengusaha juga, di dalam ulang tahun toko usaha saya melakukan perayaan syukuran. Tapi yang kali ini saya lakukan adalah syukurannya untuk saudara yang tidak seiman, ya. Tentunya di sini adalah menjadi satu, wow, ini luar biasa, ya. Seorang Nasrani, seorang yang berbeda tetapi mau melakukan syukuran dengan karena kebetulan karyawan saya adalah mayoritas adalah Muslim, sehingga saya mengambil keputusan untuk melakukan perayaan yang sesuai dengan agama mereka. Dan tentunya akhirnya bertambah lagi menjadi sebuah seperti KKR, tetapi KKR untuk umat Muslim. Dan ini memang keputusan yang memang sedikit agak orang bilang, wah kok luar biasa, ya, wow. Tapi ini adalah saya belajar untuk apa? Di dalam itu acara itu saya melakukan yang terbaik. Karena bagi saya ketika kita melayani siapapun mereka, siapapun orang lain, itu adalah yang terbaik kita lakukan, pasti pekerjaan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, masalah datang. Jadi bukan masalah hal yang lain, ya, tapi masalah datang pada waktu selama seminggu itu diguyur hujan. Padahal yang kami pakai adalah lapangan. Tentunya itu menjadi masalah. Pada saat detik-detik terakhir pun, hari H, mulai pagi sampai sore, itu adalah hujan tidak berhenti, sehingga itu adalah semua tertuju kepada saya dan mengatakan, bagaimana Bu, apa yang harus kita lakukan? Karena keadaan tidak berhenti, sedangkan lapangan sudah tergenang dengan air. Semua panik. Tapi saya mengatakan begini, saya minta maaf, tim saya sudah berdoa, kami juga sudah berdoa, dari berapa hari kami sudah berdoa. Kami berdoa, kami bersyukur bahwa Tuhan bisa memberikan kesempatan kami bisa melayani saudara yang tidak seiman. Dan saya percaya Tuhan pun tidak akan membiarkan segala sesuatunya terjadi, ya. Karena saya percaya kita mau melakukan hal yang baik, kita mau jadi contoh yang baik. Setelah itu semua mata tertuju kepada saya menanyakan, ini bagaimana? Bagaimana baiknya? Apa yang harus kita lakukan? Dan akhirnya puji Tuhan, ketika saya minta tolong tenang, tolong jangan panik, saya harus diberikan ruang waktu untuk bisa saya memberikan keputusan yang terbaik. Acara itu jam 6:30 sudah harus mulai, sudah dipersiapkan, sedangkan kita pada waktu itu jam 2 siang. Dan hujan masih tetap ada. Dan bahkan kadang berhenti, kadang tidak. Ini seperti main-main, ya. Ya gemes juga sih, tapi keputusan di dalam tekanan ini tidak gampang. Karena kalau saya memberikan keputusan yang salah, maka buyarlah semua. Akhirnya saya berdiam diri, saya tenang, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau tidak pernah mempermalukan saya. Saya percaya aku sudah dipilih. Saya percaya saya juga melakukan pekerjaan ini, melakukan perayaan ini adalah hati tulus dari saya. Walaupun memang berbeda keyakinan. Tapi saya percaya itulah kita, itulah kasih Kristus yang ada. Akhirnya
saya mendapat ide. Oke, kalau begitu bisa nggak kita tidak memakai, kan biasanya dari umat muslim biasanya mereka berada di melantai ya, mereka biasa lesehan. Saya minta maaf, saya bilang karena saya bukan orang muslim, jangan sampai keputusan saya salah. Tapi saya bilang akhirnya, saya mengatakan bisa nggak saya kasih tenda, dan mereka akhirnya setuju. Mereka bilang, oh ya kursi biar cuma sedikit aja nggak apa-apa, 250 juga nggak apa-apa. Saya bilang, hah 250? Perasaan dalam hati saya kalau KKL saya biasa 3.000 sampai 5.000 kalau sanggup. Puji Tuhan, haleluya ya Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Dan akhirnya saya bilang, oh enggak, kalau bisa seluruh kursi yang ada kita bisa sewa, tolong datangkan segera dan semua tenda untuk memenuhi lapangan itu. Puji Tuhan, haleluya. Keputusan dalam tekanan tidaklah main-main. Ketika apa? Kita bisa tenang dan kita berdoa. Saya percaya hikmat Allah turun pada waktu itu. Saya percaya karena saya percaya mukjizat Tuhan terjadi pada saat kami memutuskan ini. Terima kasih. Saya bilang Tuhan terima kasih, pada saat acara terjadi semua orang menikmati, semua orang bersyukur, dan semua akhirnya saya kembalikan hanya kepada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Memang hal-hal yang terjadi kadang-kadang dalam hidup kita adalah hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Tetapi itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat percaya mungkin khotbah saya pada hari ini agak sedikit berbeda. Karena ini adalah kesaksian dan itu baru beberapa hari yang lalu. Saya percaya ketika kita mempunyai tekanan, dan kita harus melakukan keputusan, baiklah kita memberikan yang terbaik adalah apa? Waktu tenang dan bertanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah mempunyai keyakinan tinggi. Seseorang di dalam mengambil keputusan dalam tekanan harus punya keyakinan tinggi, artinya harus punya iman yang tinggi. Yusuf pada waktu dia mengalami perjalanan hidupnya, nanti Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 37 sampai Kejadian 50, disitulah terpampang cerita perjalanan Yusuf, yang mana apapun itu yang terjadi dalam kehidupannya, semua itu tidak bisa menggoyahkan keyakinannya kepada Tuhan. Artinya dia selalu mengatakan apapun yang terjadi, mulai dari dia masuk ke sumur, dia dikeluarkan dan dia harus bekerja sebagai pelayan, masuk penjara dan dilupakan, ya akhirnya dia diangkat. Itu adalah keyakinannya, dia adalah Tuhan menyertai dia. Karena Bapak Ibu Saudara, marilah kita semua ketika kita mengalami suatu masalah, keputusan dalam tekanan itu haruslah kita mempunyai keyakinan kita kepada Tuhan. Yang mana Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberikan solusi, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Inilah yang kadang-kadang kita suka lupakan. Kadang-kadang kita sudah tidak yakin dengan diri kita, akhirnya kita ikut-ikutan dengan orang. Ini Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali orang ikut-ikutan, sehingga dia sudah tidak punya keyakinan sebenarnya dia seperti apa. Kadang di dalam hal jodoh juga sudah galau sendiri, seakan-akan dia sudah gak nikah-nikah ya. Saya percaya kita semua akan diberkati, kita semua akan diberikan yang terbaik. Makanya dengan demikian adalah kita harus punya keyakinan tinggi bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyertai. Yusuf adalah contoh yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang tahu ceritanya sudah pasti tidak bisa lagi membantah itu. Bahkan di situ waktu Yusuf bertemu dengan keluarganya, di situ dikatakan, janganlah menyesali diri, karena untuk memelihara kehidupanlah, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kadang-kadang kita terlalu depresi, terlalu stres sampai bilang menyesal. Sudah dosa apa yang saya lakukan ini Tuhan? Sudah kenapa saya punya diri, kenapa saya sampai kayak begini? Nah ini Bapak Ibu Saudara, engkau sudah kehilangan keyakinan diri. Engkau sudah melupakan bahwa anugerah Tuhan selalu menyertai kepada kita. Apapun masalahmu, keputusan dalam tekanan itu tidak akan menjadi masalah ketika kita yakin Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membuka, Tuhan yang akan melakukan. Karena bahkan dikatakan Tuhan sudah menyediakan sebelumnya. Saya sangat meyakini ini. Pada waktu saya mengalami masa-masa sulit, saya selalu meyakini. Kadang-kadang suami saya bilang, kamu terlalu santai ya.
Ada masalah kok santai. Saya bilang gini, saya bukan masalah santai. Dalam hati sih deledak, tapi saya berdoa. Saya berdoa, saya meminta. Saya berdoa sama minta Bapak Ibu Saudara. Apalagi saya adalah seorang pengusaha, saya punya karyawan begitu banyak, harus saya kasih makan tiap bulan. Ini gak gampang. Ya, masih ada orang tua saya yang saya masih berkati. Ya, karena beliau sudah sendirian. Masih ada anak-anak lain yang saya kasih sekolah. Masih ada anak-anak rohani lain yang Bapak, ya puji Tuhan, haleluya ya. Tapi karena saya mempunyai keyakinan tinggi bahwa segala sesuatunya, kalaupun diizinkan datang masalah itu, saya percaya Tuhanku tidak akan pernah diam untuk tidak menolong saya. Saya percaya itu. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap masalah kita, sebenarnya kita akan apa? Mendapatkan apa? Suatu promosi, ya. Promosinya apa? Kayak kemarin akhirnya orang bilang, wah luar biasa, salut. Masuk koran, masuk jadi perbincangan. Tapi semua saya katakan, itu karena hikmat daripada Allah. Karena saya percaya Tuhan pasti menolong anaknya. Amin. Yang ketiga, mengambil keputusan dalam tekanan harus mempunyai apa? Kecerdasan emosional. Oh, haleluya. Ini yang kadang-kadang kita mikir hanya dengan kecerdasan intelejennya kita, IQ-nya kita, kalau kita pintar sudah aman. Ternyata tidak. Saya pelajari bahwa karena saya juga sudah mengalami itu. Adalah ketika kita mempunyai kecerdasan emosional, ini sangat membantu dan menolong. Kesuksesan hidup kita itu bukan hanya dari IQ atau kecerdasan kepintaran kita. Tapi harus apa? Dengan kecerdasan emosional, karena dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan hidup kita. Orang yang memiliki kecerdasan emosional itu mempunyai beberapa pola kebiasaan. Saya akan bagi di sini ya. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional itu akan mempunyai pikiran positif. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menggambarkan perasaannya dia. Artinya kadang-kadang ada orang yang diam tapi mendam gitu ya. Akhirnya kita nggak ngerti apa sih maunya. Terus punya ide tapi tidak mau mengeluarkan ya. Setelah itu mampu berkomunikasi dengan apa yang diinginkan atau yang dipikirkan, namun dengan cara yang sopan dan santai. Kalaupun dia ditolak, dia seperti biasa-biasa aja sikapnya, nggak seperti kayak habis itu ngambek. Ini orang yang mempunyai kecerdasan emosional ini harus kita ikuti dan kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang notabene-nya punya kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan baru ditolak sedikit langsung baper, langsung sensitif, mulu langsung bengkok. Oh, hati-hati kalau tidak balik itu mulu bahaya kan? Oke, ya. Jadi orang yang memiliki kecerdasan emosional itu punya juga ingin tahu dan belajar tentang orang lain atau akan orang lain. Supaya apa? Dia mengerti. Kadang-kadang kita menjadi ego. Kita pikir, oh pokoknya kita yang paling benar deh. Sehingga kita lupa untuk belajar. Belajar orang lain. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, kita berada di lingkungan yang begitu luas, begitu banyak orang yang berbeda-beda pemikiran, yang berbeda-beda sifat. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional ini harus mempunyai keinginan tahu untuk belajar. Belajar. Amin. Habis itu memiliki juga membuat hidup terasa menyenangkan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa membangun bagaimana caranya hidup kita terasa menyenangkan, bahaya. Kita nanti akan jadi orang yang dipojokkan. Kita akan merasa kita akan minder, kita sedih. Apa-apa rasa kurang, apa-apa. Tidak bisa membangun suasana yang menyenangkan. Kalau ada orang bertengkar, terus kita bisa bikin merubah itu menjadi tenang, damai, terus habis itu jadi kongko-kongko menyenangkan. Itu baru luar biasa. Itu yang saya bilang cerdas dalam emosional. Nah ini yang sangat kita harus punya ya, apalagi akhir-akhir ini. Selain itu adalah orang lain itu nggak bisa mengganggu-gugat kebahagiaannya. Artinya dia punya keyakinan dan kepercayaan diri. Ya saya mau bahagia dengan cara saya dong. Ya cukup dengan pergi pantai Bapak Ibu Saudara. Ya anak saya itu kalau disuruh pilih ke Jepang atau mau ke Bau-Bau, dia bilang ke Bau-Bau. Kenapa? Karena dia merasa bahagia ketika berada di pantai. Dia bilang pantai di Bau-Bau itu tidak ada duanya. Puji Tuhan, haleluya. Mamanya langsung ngirit di ongkos holiday. Yeay. Jadi
Orang lain tidak bisa mengganggu-gugat kebahagiaannya. Dia tahu apa yang membuat dia bahagia. Cukup dengan minum teh, pakai pisang goreng, ada dabu-dabu. Oh haleluya. Mudah-mudahan gak ada yang puasa hari ini ya. Saya itu merasa sangat bahagia dan diberkati banget. Karena saya orangnya dan keluarga saya juga pun saya bersyukur sekali anak-anak saya tidak terbiasa dengan cara-cara yang maksudnya harus kayak mewah-mewah dan segala macam, itu nggak perlu ya. Dan kami merasa sangat bahagia dengan apa adanya yang kami lakukan. Dan ini adalah suatu hal yang saya bilang tadi adalah selalu membuat hidup itu menyenangkan. Amin. Mereka tuh memaafkan namun tetap mengingat. Mengingat artinya begini, untuk menjadi rewind supaya kalau kesalahan seperti ini itu menjadi pelajaran buat di dalam kehidupan. Itulah orang yang mempunyai kecerdasan emosional. Jarang tersinggung, ini penting. Jarang tersinggung. Saya jujur saja, kalau saya tidak dikasih khotbah, saya nggak tersinggung. Karena bagi saya, khotbah itu milik Tuhan. Kalau umpama saya digeser, kemarin tanggal saya digeser, acara saya digeser, sudah jelas tanggal segini. Digeser karena kebetulan ada orang lain yang akan bikin acara. Ya saya ngalah, saya nggak tersinggung. Ngapain? Karena bagi saya waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Ayo kita tepuk tangan dong. Haleluya. Ya. Tidak bicara hal-hal yang negatif atau yang menjatuhkan semangat. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan emosional seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya harap puji Tuhan, haleluya, kita mempunyai aura-aura yang kecerdas secara emosional. Ya. Yang keempat, yang tadi sudah yang ketiga ya. Yang keempat, melakukan keputusan dalam tekanan itu harus mempunyai kemampuan apa? Rendah hati. Nah, dengan adanya rendah hati, kita tidak arogan, maka itu akan membawa perdamaian Bapak Ibu Saudara. Yang paling bahaya, kalau sudah tidak punya rendah hati, tambah digosok, tambah emosi, tambah jadi perang. Akhirnya bukan perdamaian, yang ada adalah gosok parang. Cuma gara-gara 1 meter gosok parang. Cuma gara-gara lipstik lebih merah gosok parang. Wah, ini kan luar biasa. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kembali. Hari-hari semakin sulit. Akhir zaman sudah mulai banyak memperlihatkan tanda-tandanya. Marilah kita semua mempunyai kerendahan hati. Bukan rendah diri ya Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf. Perbedaan rendah hati dengan rendah diri itu berbeda sekali Bapak Ibu Saudara. Rendah hati adalah sikap yang tidak memandang rendah orang lain. Mempunyai sikap yang tidak sombong, tenang dan sederhana. Sedangkan kalau rendah diri, sikap yang tidak percaya diri. Minder dan merasa bukan siapa-siapa. Ini bahaya. Kalau rendah diri ini bahaya. Ketika kita tidak percaya diri, kita merasa ingin harus memperlihatkan diri kita. Sehingga mati-matian melakukan hal-hal yang kadang-kadang masuk akal lagi. Supaya untuk apa? Dilihat orang. Supaya untuk dipuji orang. No. Yang harus kita punya adalah rendah hati. Yesus kita yang luar biasa. Mempunyai hati yang luar biasa. Mempunyai kerendahan yang luar biasa. Mempunyai belas kasihan yang luar biasa. Ini yang harus kita tahu, bahwa dalam melakukan keputusan di dalam tekanan, kita harus punya rendah hati. Artinya ketika kita mau melakukan keputusan, kita memikirkan orang lain. Banyak konflik di keluarga, kadang-kadang akhirnya cuma tunjuk-tunjuk, sini salah, situ salah. Kadang-kadang kita tidak mau belajar, ya sudahlah saya mengalah lah. Udahlah, ya udah. Oh iya, saya minta maaf. Saya salah, saya kurang mengerti. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini saya akan kita semua bisa dengan keadaan baik dan kita bisa berkeluarga dengan baik. Saya percaya segala sesuatunya ini bisa baik adanya. Tapi kadang orang kalau tidak punya rendah hati, dia tidak akan mengalah, dia akan mengangkat dagunya. Apalagi kalau dagunya baru segini, amin ya puji Tuhan. Tapi kalau dia sudah angkat begini, oh haleluya. Rasa-rasa itu sudah dia tidak injak tanah. Ini bahaya sekali. Sebab Lukas 14 ayat 11 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika kita mempunyai kerendahan hati, maka keputusan di dalam tekanan ini akan terjadi dengan baik. Kenapa? Pada waktu kita merendah, akhirnya waktu kita memberikan keputusan, lihatlah kehormatan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah disinilah
yang menjadi kunci bahwa melakukan keputusan di dalam tekanan ini tidak main-main. Saya percaya akan banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kelima adalah mempunyai rasa empati yang peka. Haleluya. Berapa banyak orang-orang sekarang yang sudah tidak punya empati. Yang ada adalah sikut menyikut. Yang ada adalah nyindir menyindir. Apalagi yang namanya kalau di apa itu? Di media sosial, netizen. Neti ya. Saya cuma ngikutin aja. Zaman sekarang itu sudah susah untuk mempunyai rasa empati. Jadi bagaimana caranya kamu bisa memberikan keputusan itu dalam keadaan serta-merta ketika kamu tidak punya rasa empati yang peka ini, itu tidak akan menjadi keputusan yang baik. Bahkan kamu akan menjadi bahan olok-olokan. Trust me. Hidup di zaman sekarang ini luar biasa. Tekanan begitu banyak. Orang semua ingin memperlihatkan jati dirinya. Orang ingin memperlihatkan sesuatu hal yang dalam dirinya. Tapi kadang-kadang dia melakukan yang salah. Keputusan yang salah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat, kita belajar dari Salomo. Salomo melakukan keputusan yang lumayan punya tekanan berat. Di depan rakyat dia harus memutuskan siapa yang punya hak untuk bayi. Seorang bayi. Karena diperlukan oleh dua wanita. Di depan rakyat, di depan para menteri, di depan semuanya. Salomo diberikan hikmat yang luar biasa. Tetapi dia mempunyai rasa empati. Tetapi empati yang peka. Sehingga dia bisa memberikan solusinya. Saya percaya kita semua diberikan kemampuan seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan keputusan di dalam tekanan. Apapun itu konfliknya. Apapun masalahnya. Baik di dalam keluarga sendiri. Perhatikan baik-baik. Perhatikan terlebih dahulu keluargamu sendiri. Saya minta maaf, saya menekan. Jangan cuma tengok orang punya urusan. Jangan cuma tengok keluarganya orang. Jangan cuma tengok rumahnya orang. Jangan cuma tengok rumputnya orang. Jangan cuma tengok apa yang dimiliki orang lain. Kamu tidak memperhatikan keadaanmu sendiri. Karena saya percaya Tuhan pasti sudah memberkati setiap dari keluarga-keluarga yang ada. Apalagi terkhususnya anak-anak Tuhan. Amin. 2 tahun kita sudah alami pandemik yang baik. Kita sudah menjalaninya dengan ucapan syukur dan kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan. Kalaupun ada yang mengalami ketidaknyamanan waktu pandemik, itu adalah sebuah yang memang kita tidak bisa mengetahui apa dari kemauannya Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah keluargamu. Karena segala sesuatunya itu ada di dalam keluarga. Tuhan membangun mesbah keluarga. Tuhan sangat mencintai, Yesus mencintai anak-anak. Kasihilah anak-anakmu, perhatikanlah mereka. Karena disitulah harta kita, disitulah aset kita. Inventaris kita adalah anak-anak kita. Hubungan suami istri, perhatikanlah. Harus punya rasa empati peka. Jangan saling tunjuk-menunjuk. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam melakukan keputusan yang dalam keadaan tertekan, saya kembali lagi mengingatkan, harus mempunyai sikap yang tenang dan berdoa. Yang kedua adalah mempunyai keyakinan yang tinggi. Yang ketiga adalah mempunyai kecerdasan emosional. Yang keempat adalah mempunyai rendah hati, serta mempunyai rasa empati yang peka. 2 Timotius 4 ayat 5, mari kita buka sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin. Sabarlah dalam menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya belajar dari firman ini yang saya luar biasa adalah kuasailah dirimu di dalam segala hal. Haleluya. Kalau kamu tidak bisa kuasai dirimu, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kamu. Kamu akan seperti orang yang panik. Akan bisa menjadi gila juga dengan keadaan. Tetapi ketika engkau menguasai dirimu dalam segala hal, itulah pekerjaan Tuhan. Kenapa? Pekerjaan Tuhan yang sudah ada di depan. Pekerjaan Tuhan itu tidak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Ada di dekat-dekat dan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, hey, coba tengok kiri kananmu.
Siapapun itu adalah pelayanan kita. Sabarlah dalam menderita. Kadang orang sudah tidak mau sabar. Padahal Yesus lebih menderita. Bahkan Yesus mengetahui bahwa dia turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan menjadi korban. Untuk apa? Disalibkan. Kita baru sedikit aja sudah minta ampun. Sudah bilang saya capek Tuhan. Saya sudah menderita Tuhan. Padahal belum dicambuk. Belum dikasih pukul sedikit, belum dikasih apa-apa, belum. Baru disenggol sedikit, baru dikasih begini sama yang lain. Baru dikasih begini. Sudah sakitnya, sudah bilang, Tuhan saya sudah menderita, saya sudah tidak tahan lihat mukanya. Hey, 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam menderita. Karena kenapa? Kamu akan melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu bukan hanya semata-mata kayak saya begini atau kayak hamba-hamba Tuhan. Memberitakan firman gitu ya, harus di mimbar. Memberitakan Injil itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah pemberitaan Injil. Kita sudah baca tiap hari Alkitab, kita sudah berdoa setiap hari, tapi melakukan untuk pemberitaan Injil nggak bisa. Ini Bapak Ibu Saudara, karena kita mau melakukan pekerjaan Injil. Ya, Bapak Ibu Saudara, marilah kita kuasai diri kita dan saya percaya kita semua akan mempunyai kemampuan dalam melakukan keputusan dalam tekanan apapun. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang perkasa. Karena kedahsyatan daripada Engkau sanggup untuk melakukan segala hal yang besar. Sanggup untuk memecahkan masalah, sanggup untuk menolong, sanggup untuk menggendong. Sehingga kami belajar Tuhan untuk kuat. Dan kami punya energik yang luar biasa. Kami percaya Tuhan pada waktu masa-masa yang orang katakan akan sulit. Tapi kami percaya kami anak-anak Tuhan yang punya dengan keyakinan tinggi. Kami punya ketenangan dan kami punya keyakinan untuk berdoa bahwa Engkau akan menolong kami, menyembuhkan, memulihkan kami. Itulah hal-hal yang luar biasa yang kami terima. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kami tetap teguh di dalam suatu pelayanan yang sudah diberikan kepada kami. Kami mempunyai tugas di dalam kehidupan kami, yaitu melayani dan melayani, memberkati dan memuji nama-Mu, bahkan memuliakan nama-Mu. Kami percaya kami akan menjadi saksi-saksi yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami diberikan kemampuan untuk melakukan keputusan dalam kehidupan kami, baik keluarga, masalah usaha pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memulihkan segala keadaannya. Karena ketika kami datang kepada Engkau, kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati Indonesia, berkati Presiden kami, berkati seluruh jajaran yang ada yang sudah bekerja keras, berkati gereja-gereja, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga yang ada, berkati anak-anak keluarga, rumah tangga. Bahkan anak-anak yang sedang dalam pendidikan, percaya dalam nama Yesus, Engkau akan mengorbitkan mereka dan mereka akan terbang tinggi dan mereka akan menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya buat keluarga, bukan hanya buat diri mereka, tapi anak-anak muda yang ada akan diberkati berlimpah-limpah sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala sesuatu sakit penyakit yang ada Tuhan, kalau ada varian baru kami percaya Engkau sudah menolong 2 tahun yang lalu, Engkau sudah menolong 1 tahun yang lalu, Engkau sudah menolong kemarin. Kami percaya hari ini pun sampai besok, sampai selama-lamanya Engkau akan menolong kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit penyakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati seluruh umat-Mu, misi pelayanan yang akan dijalankan. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang berjalan. Semua perjalanan yang ada Tuhan berkati dalam nama Yesus. Inilah kami ya Bapa, kami sangat mengucap syukur atas segala berkat daripada Engkau. Kiranya kami diberkati oleh kuasa-Mu, darah-Mu yang sudah tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh Bapa, oleh Putra dan Roh Kudus. Kami terima berkat. Berkat rumah tangga kami, berkat di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat pelindungan yang kami percaya yang akan datang dan akan selama-lamanya bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di dalam pelayanan berikutnya. Haleluya. Amin.